Jumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Rusak digerus banjir 5 bulan lalu, jembatan penghubung di Lombok Barat tak kunjung diperbaiki. Ketagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram nekat mencuri sembako di pertokoan, ulahnya terekam kamera pengawas. Gelaran race kedua Mandalika Festival of Speed 2025, puluhan pembalap nasional bersaing ketat untuk meraih podium utama. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Jembatan penghubung antar desa di Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat belum diperbaiki usai tergerus dan rusak akibat banjir bulan Februari lalu. Lambatnya perbaikan dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya, jembatan tersebut menjadi salah satu jalur utama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi warga. Rusaknya jembatan juga membuat aktivitas ekonomi menuju desa tersebut belum normal karena kendaraan angkutan roda 4 tidak dapat melintas atau harus melewati jalan memutar. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan tersebut agar aktivitas masyarakat kembali normal. Harapan dari masyarakat tentu ini agar segera bisa segera ditangani karena memang jembatan ini menjadi akses penting selain untuk aktivitas ekonomi, ada untuk anak-anak ke sekolah juga, dan jembatan ini juga termasuk akses vital untuk industri. Ini mendukung untuk PLTU Jerangjang ini juga diperbaiki. Merespon hal itu, Pemda telah mengajukan permohonan perbaikan jembatan sepanjang 100 meter yang rencananya akan dibangun ulang pada tahun depan. Ya harapannya ya memang harus segera diperbaiki gitu. Cuman kewenangannya memang kewenangan provinsi, kewenangan pusat kan. Nah ini kita dorong supaya segera, kalau bisa ya tahun ini gitu. Ya cuman kan belum dieksekusi ini. Kan kita masih berjuang untuk mengusulkan perbaikan itu. Selain menuntut perbaikan jembatan, Pemda juga diminta mencarikan jalur alternatif lain untuk kendaraan berat agar jembatan dan jalan desa tidak cepat rusak karena terus-menerus dilalui truk yang over kapasitas. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Upaya normalisasi Sungai Ancar yang membelah wilayah perkotaan di Kota Mataram terus dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya revitalisasi usai banjir 2 pekan lalu. Selain mengeruk dan menyingkirkan tanah dan sampah, petugas juga memasang beronjong di tepi sungai untuk mencegah longsor dan meluapnya air sungai. Tak hanya itu, normalisasi juga dilakukan dengan menertibkan bangunan tempat tinggal yang melebihi sempadan sungai dan diduga menjadi salah satu penyebab banjir. Normalisasi sebagai upaya mencegah terjadinya luapan banjir susulan dan memastikan Sungai Ancar dapat menampung debit air kiriman dari sejumlah wilayah saat hujan deras terjadi. Kayak tadi, titik-titik longsor kita ya nyaris 1/4 dari Kali Ancar ini butuh penanganan. 1/4, saya berbicara 1/4 dulu. Berapa kilo? Karena beberapa titik ini kan spot-spot dia, spot-spot. Jadi 1/4 dari Kali Ancar ini butuh penanganan segera sebenarnya karena beronjong masih terdapat aliran sungai kita yang belum ada beronjongnya. Iya. Jadi ya terpaksa kita harus beronjong semua. Banjir luapan sungai yang melanda 3 kecamatan di Kota Mataram 2 pekan lalu berdampak pada 37.984 jiwa, 710 warga mengungsi, belasan rumah rusak, dan 2 jembatan terputus. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Ribuan koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi diluncurkan dan diresmikan melalui virtual oleh pemerintah pusat. Peluncuran koperasi desa yang diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto menandakan mulai beroperasinya kegiatan ekonomi berbasis masyarakat secara kelembagaan. Menurut data Dinas Koperasi NTB, sebanyak 1.166 koperasi Merah Putih akan beroperasi di 10 kabupaten dan dinyatakan telah resmi berbadan hukum. Selain mengelola keuangan secara mandiri, Koperasi Merah Putih juga akan menggarap bidang usaha mikro, perdagangan, dan simpan pinjam atau kredit usaha. Peresmian Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi sarana strategis untuk memutus rantai distribusi pangan yang panjang dan mampu memberikan akses langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Dari sosialisasi dan seterusnya lah. Yang penting terbit kelembagaan berupa badan hukum. Dan itu di NTB 1166 itu sudah berbadan hukum. Nah, tahap keduanya itu di peta jalan itu adalah launching hari ini. Nah, launching ini adalah sebagai simbol atau tanda bahwa kita akan sudah mulai untuk mengoperasionalkan Koperasi Desa Merah Putih. Keberlangsungannya kan kita sekarang masih 7 usaha yang wajib kita jalankan kan. Kita tentu akan kedepannya tetap akan mengembangkan usaha-usahanya, Pak. Sekarang kita juga ada usaha di ayam potong, ayam petelur, mungkin juga bisa nanti ke sayur, buah-buahan dan lain-lain. Nah, program yang dibuat tentu ada 7 grade itu. Ada sembako, simpan pinjam, gudang, apotik, klinik, logistik, sama kantor. Itu yang 7 wajib milik koperasi. Pemerintah daerah berharap para pengurus koperasi di masing-masing wilayah serius mengelola unit usaha dengan sebaik-baiknya dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Arul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Indonesia is the most beautiful land in the universe. So many colors. Desa Bilelando, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah ditetapkan menjadi salah satu wilayah percontohan program Koperasi Merah Putih yang layak dicontoh. Koperasi itu dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada peresmian ribuan koperasi di daerah pada Senin siang. Koperasi desa warga Bilelando dipilih karena dinilai paling siap karena pengurusnya bergerak cepat dengan menggandeng berbagai mitra badan usaha milik negara. Koperasi Merah Putih bertujuan mewujudkan kemandirian ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta mempermudah warga untuk mengakses segala kebutuhan sehari-hari. Tak hanya mendekatkan kebutuhan ekonomi, keberadaan koperasi juga diharapkan mempermudah penyaluran bantuan atau stimulan agar tepat sasaran. Makin memudahkan tata kelola Koperasi Merah Putih ini menjadi koperasi yang mandiri dan mampu berdaya saing dengan koperasi yang lain. Sehingga Desa Bilelando ini kita katakan sebagai mock-up percontohan untuk launching yang langsung disapa oleh Bapak Presiden. Semua sudah tersedia di Bilelando ini, Pak Kades? Semuanya sudah, infrastruktur dan sarana yang dibutuhkan sebagai standarisasi sebuah usaha Koperasi Merah Putih itu sudah terpenuhi. Di Kabupaten Lombok Tengah, Pemda menginisiasi pembentukan Koperasi Merah Putih di 154 desa dan 12 kecamatan yang seluruhnya telah memiliki legalitas dan kelengkapan dari notaris. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.